pengertian bimbingan belajar. Secara etimologi, kata bimbingan diambil dari bahasa Inggris, yaitu guidance atau to guidance, yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, atau membantu. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata guidance dengan arti pertolongan. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, bimbingan adalah bantuan, tuntunan, atau pertolongan yang diberikan kepada anak untuk mengoptimalkan perkembangan anak atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada anak. Tetapi tidak semua bantuan, tuntunan, ataupun pertolongan yang disebutkan tadi berarti konteksnya bimbingan. Misalnya, seorang guru yang membantu anaknya untuk mengerjakan soal ujian. Dalam konteks tersebut bukan berarti bimbingan, tuntunan, atau pertolongan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan. Kata bimbingan atau membimbing memiliki dua makna, yaitu makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum berarti mendidik atau menanamkan nilai-nilai, membina moral, dan mengajarkan anak supaya menjadi orang baik. Sedangkan makna yang secara khusus merupakan suatu upaya atau program membantu mengoptimalkan perkembangan anak. Jadi bimbingan di sini dimaksudkan untuk memberikan bantuan pemecahan masalah yang dihadapi serta suatu dorongan untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak. Baiklah, nama saya Muhammad Nur Kurniawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu pengertian bimbingan belajar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu tujuan bimbingan belajar. Oke. Secara umum, tujuan bimbingan belajar itu ialah membantu anak-anak agar mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap anak dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan secara optimal. Oke, secara umumnya begitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih sedikit lagi. Membantu anak-anak agar dapat menyesuaikan dalam situasi belajar. Nah, anak-anak itu kadang belajarnya itu beda-beda gitu. Nah, jadi dengan adanya bimbingan belajar, jadi anak itu bisa menyesuaikan lah bagaimana situasi belajarnya. Jadi agar semangat lah belajarnya itu. Jadi gimana ya? Kadang anak itu ada yang suka belajarnya caranya dengan hafal aja, atau ada yang suka dengan mendengarkan saja, atau ada juga yang kadang suka bertanya atau sebagainya. Nah, bimbingan belajar ini akan membantu anak-anak agar supaya situasi belajarnya itu jadi situasi belajar dari anak itu jadi senyaman-nyamannya sehingga anak bisa belajar lebih efisien. Nah, terus di sini ada ditulis yaitu anak dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan anak-anak itu terkadang beda-beda. Ada yang daya tangkapnya kuat, ada yang kurang, dan sebagainya. Jadi dengan bimbingan belajar, kita sebagai guru harus mengetahui bagaimana anak itu kemampuan anak itu belajar. Jadi dengan begitu, ketika sudah mengetahui kemampuan anak yang belajar itu, jadi kita bisa memaksimalkan mungkin lah kemampuan anak itu sehingga dapat belajar jadi lebih cepat. Oke, dan perkembangannya itu bagaimana ya? Supaya belajarnya itu cepat lah, jadi bisa aja menyesuaikan dengan yang lain. Nah, terus
bimbingan belajar itu kan ada beberapa pendapat. Di antaranya yaitu Umairah Malik. Menurut Umairah Malik, bimbingan belajar itu yang pertama agar anak bertanggung jawab, menilai kemampuannya sendiri, dan menggunakan pengetahuan secara efektif bagi dirinya. Kedua, agar anak menjalani kehidupannya secara efektif dan menyiapkan dasar kehidupan masa depannya sendiri. Ketiga, agar semua potensi anak berkembang secara optimal, meliputi semua aspek pribadinya sebagai individu yang potensial. Terus lanjut bagaimana? Di sini kita bisa jelaskan yaitu pertama anak bertanggung jawab menilai kemampuannya sendiri. Nah, di sini bertanggung jawab menilai kemampuannya sendiri. Nah, sini anak itu biasanya dari sini bisa dijelaskan tujuannya yaitu agar bisa mengenali bertanggung jawab menilai kemampuan sendiri, yaitu seorang anak dapat mengetahui kemampuannya dan sehingga dapat menggunakan pengetahuan atau kemampuannya itu. Misalnya dia itu, oh aku nih paham ini bagaimana cara menyelesaikan ini, atau sangat apa itu sangat kuat ingatan saya sehingga dia pun bisa menggunakannya itu mengingat secara efektifnya mana apa-apa saja yang diingatkannya sehingga jadi kehidupannya tuh dapatnya guna. Jadi kemampuannya itu bisa dia gunakan untuk kehidupannya seefektif mungkin gitu tuh. Nah, jadi potensi anak yang asalnya itu nang curang dia sadari, jadi dia bisa sadari, jadi bisa ditingkatkan semaksimal mungkin. Oke. Terus nah selanjutnya yaitu Saiful Ahyar. Menurut Saiful Ahyar yaitu pertama menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku, kedua meningkatkan hubungan antar perorangan dan pembinaan kesehatan mental, tiga meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah, empat menyediakan fasilitas untuk perkembangan kemampuan, lima meningkatkan kemampuan dan menentukan keputusan. Oke, di sini menurut Saiful Ahyar yaitu menyediakan fasilitas. Nah, menyediakan fasilitas ini yaitu seorang anak mampu atau misalnya kayak ini, nah fasilitasnya memadai, misalnya praktek gitu. Nah, kalau hanya materi saja anak itu kurang bagaimana lah. Jadi dengan adanya praktek itu semuanya itu bisa dengan lancar gitu. Nah, jadi tidak hanya di otak aja, bisa dia aplikasikan ke dunia nyata gitu. Nah, terus dalam sini bimbingan belajar itu juga menurut saya Pak Ahya tidak harus itu harus belajar saja, terus harus ada berhubungan dengan orang. Nah, berhubungan dengan orang itu biasanya baik secara apa itu bentuk komunitas itu dengan guru atau teman kah atau gimana segitu supaya adanya nilai sosial gitu. Terus meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah. Nah, dari semuanya itu sudah ada pengalaman secara dunia nyata hubungan dengan orang, jadinya dengan begitu bisa adanya kemampuan untuk menghadapi masalah. Bagaimana caranya dia bisa menghadapi masalahnya dengan adanya hubungan dengan komunikasi dengan temannya atau gurunya dengan cara begitu. Jadi dan fasilitas yang ada, jadi dia bisa menghadapi masalah itu. Oke, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. C. Peranan guru dalam bimbingan belajar pada anak. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijib tala Ibrahim rabbuhu bikalimati fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya.
Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim." Maksud dari ayat di atas yaitu imam atau guru untuk menjadi panutan yang akan membimbing ke jalan Allah dan membawa mereka kepada kebaikan. Bimbingan proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri maupun mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konseling adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli, konselor atau guru BK kepada individu yang sedang mengalami sesuatu permasalahan atau disebut klien atau peserta didik, sehingga mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan yang bermuara pada teratasinya masalah klien. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru bimbingan konseling adalah seorang pendidik profesional yang memberikan bantuan kepada peserta didik dengan tujuan membimbing dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir yang sedang mengalami suatu permasalahan sehingga mampu membuat keputusan dan teratasinya masalah tersebut. Baiklah, kesimpulan makalah kami adalah bimbingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan akhir dari bimbingan adalah agar kalian terhindar dari berbagai masalah, apakah masalah tersebut berkaitan dengan gejala penyakit mental atau neurona dan psikos, sosial maupun spiritual, atau dengan kata lain agar masing-masing individu memiliki mental yang sehat. Berdasarkan pembahasan di atas, ditarik beberapa kesimpulan mengenai bimbingan belajar anak. Yang pertama, bimbingan merupakan suatu proses memberi bantuan kepada individu agar individu itu dapat mengenal dirinya dan dapat memecahkan masalah-masalah hidupnya sendiri sehingga ia dapat menikmati hidup dengan bahagia. Yang kedua, program bimbingan berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pengajaran di kelas. Berapa alasannya? Bimbingan memberikan pelayanan dengan perbedaan individu para anak. Bimbingan turut berpengaruh terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak. Bimbingan membantu para siswa untuk meningkatkan perkembangannya dengan baik. Bimbingan mendorong guru-guru menggunakan tes minat dan sikap-sikap di samping